Sahabat bisnis yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan kenapa Anda harus memilih software SQL Accounting untuk mengelola pembukuan perusahaan. Yang pertama, SQL Accounting sangat cocok untuk berbagai bisnis, baik bidang jasa maupun non-jasa. Biasanya seperti kontraktor, distributor, maupun yang lain. Yang kedua, SQL Accounting memiliki banyak fitur. Di antaranya, satu, multi company. Jadi SQL Accounting bisa digunakan untuk banyak perusahaan dalam satu server. Misalkan Anda memiliki lebih dari satu bisnis, maka Anda bisa membuat satu database baru untuk mengelola bisnis tersebut. Berikut ini yang dimaksud multi company. Jadi dalam satu sistem bisa terdapat beberapa database. Jadi ketika user akan login, cukup memilih dengan ini, kemudian login. Fitur berikutnya adalah multi currency. Pada SQL Accounting bisa juga digunakan untuk input transaksi dengan berbagai mata uang seperti US dollar, Singapura dollar, euro, dan lain-lain. Di mana pada saat pembayaran sistem akan menghitung secara otomatis selisih kurs valuta asing tersebut. Berikutnya, posting real time. Jadi ketika user input di menu pembelian, menu penjualan, atau stok ataupun cashbook, maka sistem secara otomatis akan memposting transaksi tersebut ke modul accounting, sehingga laporan-laporan bisa dilihat pada saat itu juga. Berikutnya, multi reporting. Anda bisa memiliki beberapa laporan yang berbeda pada setiap menu, sehingga saat preview Anda bisa memilih format laporan yang akan dicetak. Tidak hanya di menu transaksi saja, tetapi pada laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi, Anda bisa lebih leluasa memilih format laporan yang diharapkan, seperti akan membandingkan beberapa bulan sebelumnya. Itu bisa dipilih dan bisa dimasukkan berapa jumlah bulan yang akan dilihat. Dan ini yang dimaksud adalah multi reporting. Di sini ada beberapa pilihan report yang bisa digunakan. Anda bisa memilih sesuai dengan yang dikehendaki. Berikutnya, yang nomor 5, export Excel. Semua laporan pada SQL Accounting bisa diekspor ke file Excel, sehingga Anda lebih leluasa dalam mengolah data jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk analisa yang laporannya belum tersedia. Jadi di Excel itu nanti bisa dibuat pivot table atau yang lain, sehingga akan lebih mempercepat dalam pelaporan. Tidak hanya diekspor di Excel, bisa juga diekspor ke file yang lain seperti PDF, Word, XML, dan lain-lain. Berikut ini contoh ekspor ke Excel. Kita lihat di desktop. Nah, ini hasilnya, hasil ekspor Excel. Kemudian fitur berikutnya adalah drill down. Drill down adalah cara cepat untuk user dalam penelusuran data. Misalkan dari laporan ledger terdapat nilai yang cukup besar atau nilai yang angkanya tidak relevan. Jadi user ingin mengetahui sumber datanya, cukup dengan melakukan double klik pada angka tersebut, kemudian sistem akan menampilkan sumber datanya, misalkan dari cashbook, AR payment, atau dari purchase invoice. Berikut ini contoh drill down. Ada nilai yang cukup besar, 28 juta, cukup dengan double klik. Nah, ini adalah sumber datanya. Berikutnya adalah
kolom chooser. Yang dimaksud kolom chooser di sini adalah Anda bisa mengatur kolom-kolom yang akan digunakan untuk setiap user, supaya kolom-kolom tersebut tidak terlalu banyak yang akan membingungkan user. Misalkan di bagian warehouse, cukup input kode barang, kode gudang, satuan, dan quantity, sehingga nilai unit cost atau nilai-nilai yang lain bisa dihilangkan. Berikut ini yang dimaksud dengan kolom chooser. Cukup dipilih di sini centang yang akan ditampilkan, kemudian yang akan dihilangkan centangnya dihilangkan juga. Nah, ini sudah ada. Apabila kolomnya akan diubah, ini bisa digeser. Setelah itu kemudian di save. Nah, ini save layout. Kemudian save. Nah, di sini bisa diatur sesuai dengan user-usernya. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian simpan. Oke. Jadi ketika dibuka sesuai dengan hak aksesnya, maka format yang ditampilkan adalah sesuai dengan layout yang disetting. Berikutnya nomor 8, SQL Control Center. Dengan fitur ini Anda bisa menambahkan field baru untuk keperluan tambahan. Jika pada software standar SQL accounting tidak ada, maka Anda bisa menambahkan tanpa ada batasan. Bisa juga SQL Control Center ini bisa untuk membuat validasi atau membuat perhitungan secara otomatis, di mana software yang standar tidak tersedia, sehingga bisa diolah dengan SQL Control Center. Berikut ini contoh penambahan field pada menu sales order. Ini adalah contoh penambahan field dalam bentuk pilihan. Dari tase ada tonase untuk field tipe angkut. Dan ini adalah user defined field dengan tipe currency. Dan untuk driver di sini formatnya adalah pilihan. Jika selesai maka lakukan save. Berikutnya report designer. Report designer ini tersedia untuk mendesain ulang laporan jika format laporan tidak sesuai dengan yang diharapkan manajemen. Jadi tidak perlu ada tools lain atau software lain untuk mendesain report. Di dalam SQL Accounting sudah tersedia tools untuk report designer. Berikut ini contoh report designer setelah preview. Cukup dengan klik yang tulisan berwarna biru. Ini sudah masuk ke report designer. Anda bisa melakukan edit laporan dari sini. Yang terakhir adalah bisa diintegrasikan dengan software lain. Jadi apabila Anda sudah mempunyai software operasional yang sudah didesain khusus, maka software tersebut bisa diintegrasikan dengan SQL Accounting supaya tidak ada double entry dan meminimalisasi kesalahan. Mungkin ini sedikit gambaran yang menjadi alasan kenapa Anda harus memilih SQL Accounting untuk mengelola perusahaan Anda. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.